Setelah sebelumnya kita membahas tentang distribusi peluang diskrit untuk data yang merupakan hasil pencacahan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi peluang kontinu. Data kontinu, kita ingat kembali, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian ini sedikit review, jadi variabel kontinu adalah variabel yang bisa dinyatakan dalam bentuk interval. Karena angkanya bisa berapa saja, tidak ada jeda antar angka, bukan merupakan bilangan cacah, maka bisa dituliskan dalam bentuk interval. Contohnya misalnya yang termasuk dalam data kontinu adalah waktu. Di sini misalnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi seberapa detil, seberapa akurat waktunya itu tergantung pada akurasi dari alat ukurnya. Kemudian contoh lain juga misalnya adalah tinggi, baik dalam inci misalnya, atau dalam meter, atau dalam sentimeter, dan seterusnya. Jadi data-data ini baik waktu maupun tinggi adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian nilainya itu bisa berapapun, bisa berapa angka pun di belakang koma, hanya tergantung pada kemampuan alatnya, kemampuan alat ukurnya. Kemudian yang ini kita skip dulu saja. Peluang dari suatu data berada pada interval tertentu pada jenis data kontinu itu dinyatakan dalam luas area. Jadi kurvanya kita ingat kembali, bisa dibuka kembali slide-nya yang pertemuan sebelumnya. Itu kalau untuk data kontinu bentuk kurvanya seperti ini. Jadi dia smooth, tidak ada jeda antar datanya, tidak ada bagian yang berlubang, tidak ada bagian yang tidak ada datanya. Jadi smooth seperti ini. Maka jika kita ingin mencari tadi misalnya menggunakan contoh tinggi, misalnya kita punya datanya itu tinggi badan mahasiswa di suatu kelas, tingginya misalnya tinggi minimal adalah 145, kemudian tinggi maksimal adalah 185 misalnya. Kemudian kita ingin mengetahui dari data yang ada dengan sebaran yang seperti ini, berapa sih peluang bahwa seorang mahasiswa itu punya tinggi yang adanya pada interval antara 160 hingga 170 misalnya seperti itu. Jadi untuk menghitung peluang yang seperti itu, yang kita gunakan adalah luas area di antara batas minimal hingga batas maksimal. Kemudian ada 3 jenis distribusi peluang yang akan kita pelajari kali ini. Ada distribusi seragam, distribusi normal, dan distribusi eksponensial. Ada banyak lagi sebetulnya jenis distribusi peluang untuk data kontinu ini. Hanya untuk pertemuan kali ini akan kita bahas hanya 3 ini saja. Yang pertama jenis distribusinya adalah distribusi seragam. Ciri utama dari distribusi seragam adalah ketika distribusi peluang untuk semua nilai dari variabelnya itu nilainya sama. Jadi seperti ini. Katakanlah misalnya tadi itu data tinggi badan ya. Kemudian kita mendapatkan data dari sebuah kelas yang unik. Jadi tingginya itu tersebar merata. Jadi katakanlah misalnya ada 20 orang, kemudian semuanya tingginya sama. Jadi peluang mendapatkan tinggi untuk masing-masing nilai itu nilainya adalah sama. Kemudian total area di bawah fungsi ini adalah sama dengan 1. Karena peluang maksimal sudah kita pelajari di materi probabilitas itu adalah sama dengan 1. Maka total area di sini dari X minimal hingga X maksimal pasti sama dengan 1. Kemudian nilai fx dari distribusi seragam itu sama dengan 1 dibagi dengan b min a apabila x-nya terdapat pada selang a sampai b, sementara itu fx sama dengan 0 jika nilai x-nya tidak berada pada selang yang ditentukan. Di sini bisa kita lihat penjelasannya bahwa a adalah nilai minimum dari x, kemudian b adalah nilai maksimum dari x. Bisa dilihat juga di slide yang sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau x-nya, misalnya kita tentukan x-nya di sini.
X-nya kalau di sini itu berada pada rentang yang ditentukan antara X minimal dengan X maksimal. Maka nilai fx-nya adalah sama dengan 1 dikurangi nilai X maksimal dikurangi X minimal. Sementara kalau misalnya kita ambil X-nya di sini, di luar rentang yang sudah ditentukan, maka nilai fx-nya sama dengan 0, sejajar dengan garis 0 ini. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai min atau rata-rata dari distribusi seragam. Persamaannya seperti ini. Jadi untuk min itu sama dengan A plus B dibagi dengan 2. Kemudian untuk variansnya, untuk distribusi seragam, persamaannya seperti ini. Tau kuadrat sama dengan B min A kuadrat dibagi dengan 12. Untuk standar deviasi, saya ingatkan kembali bahwa nilai standar deviasi itu akar dari varians. Berarti nilai yang ini diakar kuadratkan. Oke, kita lihat misalnya ada sebuah kasus di mana diketahui bahwa distribusi peluang pada kasus tersebut jenisnya adalah seragam. Jadi kontinu dan seragam. Kemudian rentang datanya berada pada kisaran 2 sampai dengan 6. Jadi kalau digambarkan kurang lebih kurvanya seperti ini ya, atau grafiknya seperti ini ya. Jadi batas minimalnya adalah 2, batas maksimalnya adalah 6. Dari rentang ini nilai fx-nya adalah tadi sama dengan 1 per X maksimal dikurangi X minimal, sama dengan 1 dikurangi 6 dibagi 2, ini sama dengan 4, berarti peluangnya nilai ini sama dengan 0,25 di sini. Bagaimana untuk yang di luar rentang ini? Maka sama dengan 0. Jadi kalau misalnya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 8, nilai fx-nya sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah dipelajari, kita juga bisa mencari nilai min-nya, nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata pada distribusi peluang seragam ini adalah sama dengan A plus B dibagi 2, nilai minimalnya sama dengan 2, nilai maksimalnya sama dengan 6, sehingga kita dapatkan bahwa nilai min-nya sama dengan 4. Sementara itu untuk varians, nilai varians dari kondisi kasus yang ini, jadi distribusi peluang seragam pada rentang 2 sampai 6 itu sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dikuadratkan dibagi dengan 12. Kita dapatkan nilai bahwa ini sama dengan 16 dibagi dengan 12 sama dengan 1,3. Jenis distribusi kontinu selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis distribusi normal. Jenis distribusi ini disebut juga sebagai bell-shaped distribution atau bell-shaped curve karena kurvanya bentuknya seperti ini, jadi seperti lonceng. Lalu ciri selanjutnya adalah karena bentuknya seperti lonceng maka dia simetris, jadi bagian kiri dengan bagian kanan itu bentuknya sama persis, luasnya juga sama, luas bagian kiri dengan bagian kanan itu sama. Kemudian nilai min, modus, dan median itu berada pada titik yang sama. Nilai min kita ingat-ingat lagi itu adalah rata-rata. Jadi rata-rata itu kalau rumus umumnya, rumus mudahnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi dengan 2. Kalau di sini kita akan dapatkan nilainya di tengah sini. Kemudian nilai modus itu adalah nilai yang paling banyak munculnya. Modusnya di sini juga di tengah sini karena yang paling tinggi titiknya adalah di tengah. Kemudian nilai mediannya, nilai tengahnya. Nilai median atau nilai tengah ini juga berada pada titik yang sama juga. Jadi baik min, modus, median ada pada satu titik yang namanya nilai dilambangkan seperti ini, mu. Kemudian jadi lokasi dari grafik ini ditentukan oleh nilai minnya. Kalau minnya sama dengan 0 misalnya berarti dia geser ke sebelah sini. Kalau minnya besar, positif dan besar berarti dia geser ke sebelah kanan. Kemudian nilai sebaran dari grafik ini ditentukan oleh standar deviasi atau tau. Yang disebut dengan sebaran adalah seperti ini. Jadi kalau dia standar deviasinya kecil, maka kurvanya akan lancip, tinggi. Tapi kalau misalnya standar deviasinya besar, maka dia akan membentuk kurva yang lebih landai. Kemudian kalau secara teoritis itu rentang dari grafik distribusi normal, rentangnya adalah dari plus tak hingga negatif tak hingga.
Oke, ini bentuk yang lebih jelasnya ya. Jadi titik tengahnya ada pada min, kemudian sebarannya ditentukan oleh nilai standar deviasi. Kemudian untuk menentukan nilai peluang pada rentang tertentu, itu juga sama. Yang dihitung adalah area di bawah kurvanya. Jadi misalnya kita ingin menghitung peluang suatu kejadian berada pada rentang A hingga B. Maka yang kita hitung adalah luas di bawah kurva ini. Kalau menggunakan rumus matematis, maka rumus ini yang harus digunakan. Jadi ini adalah untuk menghitung nilai fx-nya, kemudian untuk menghitung nilai peluangnya kita harus mengintegralkan persamaan yang ini. Tapi persamaan ini karena relatif kompleks dan sulit untuk digunakan, jadi jarang dipakai untuk aplikasi. Sebagai gantinya, kita menggunakan suatu tabel yang sudah diformulasikan, namanya adalah tabel distribusi normal. Jadi kalau misalnya mau cari di Google, keywordnya adalah tabel distribusi normal. Oke. Jadi agar kita tidak usah menggunakan persamaan yang kompleks tadi, ada standarisasi dari grafik distribusi normal. Jadi semua distribusi normal, semua grafik distribusi normal dengan berbagai kombinasi nilai min dan varians tadi, letaknya bisa di mana saja, kemudian sebarannya bisa seberapa saja, itu bisa diubah ke dalam distribusi normal standar atau dinotasikan sebagai Z. Jadi cara mengubahnya adalah dengan minnya distandarkan ke sama dengan 0, artinya grafik aslinya yang mungkin tadinya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri semuanya ditarik ke min sama dengan 0. Kemudian standar deviasinya itu diubah ke sama dengan 1. Cara untuk mengubah dari grafik asli ke grafik standar adalah seperti ini. Jadi yang kita cari adalah suatu nilai yang namanya nilai Z. Itu adalah sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan tau atau nilai dari standar deviasinya. Kita lihat contohnya untuk aplikasinya. Jadi misalnya seperti ini. Kita punya sebuah grafik X. Grafik X ini sudah diketahui merupakan distribusi normal. Kemudian grafik ini punya nilai min sama dengan 100, kemudian nilai standar deviasinya sama dengan 50. Kita diminta untuk mencari nilai Z untuk nilai X yang sama dengan 200. Jadi X-nya adalah 200, min-nya 100, standar deviasinya sama dengan 50. Nilai Z-nya berapa? Kita gunakan persamaan yang tadi, Z sama dengan X dikurangi min dibagi dengan tau sama dengan 200, nilai X-nya dikurangi nilai min-nya 100 dibagi dengan standar deviasinya 50. Maka nilai Z-nya adalah sama dengan 2. Kalau sudah mendapatkan nilai 2 ini, kita bisa mengetahui peluang berapa peluang bahwa nilai X-nya itu sama dengan 2. Yang kita gunakan adalah grafik yang seperti ini. Oke, kita bandingkan dulu nilai X dan Z-nya. Jadi kalau pada grafik asli, itu tadi kita ketahui bahwa nilai min-nya sama dengan 100, kemudian nilai X yang ingin kita cari adalah 200. Standar deviasinya tadi diketahui sama dengan 50. Karena untuk menghitung ini tidak standar, maka kalau misalnya mau menghitung dengan data yang ini, kita harus menggunakan persamaan yang kompleks tadi, yang fx sama dengan ada integralnya dan sebagainya macamnya. Cara yang lebih mudah adalah kita menstandarkan grafik asli ini ke bentuk Z. Jadi kalau bentuk Z, mu-nya tadinya 100 diubah jadi 0. Standar deviasinya tadinya 50 diubah menjadi 1. Yang tadinya 200 X-nya, maka nilai Z-nya sama dengan 2. Jadi pada grafik standar ini, pola distribusinya sama. Jadi bentuknya itu masih sama. Yang beda hanya skalanya. Dan kalau nilai peluangnya juga akan sama. Oke, contohnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai Z tadi, kita mendapatkan nilai Z-nya sama dengan 2. Kemudian kita ingin mengetahui berapa peluang kalau misalnya Z-nya kurang dari 2. Bagaimana cara mengetahui nilai peluang ini? Kita merujuk suatu tabel standar normal. Tabel standar normal ini bisa diperoleh atau bisa dilihat di referensi yang
buku statistika, atau kalau tidak di Google saja sudah banyak. Jadi kalau misalnya kita Google dengan keyword tabel distribusi normal kumulatif, keywordnya itu ya, jadi tabel distribusi normal kumulatif, kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan tabel yang seperti ini. Jadi tadi kita mendapatkan angka 2 ya, Z-nya ya. Jadi kalau untuk 2,0 itu angkanya adalah, angka peluangnya adalah, kita lihat angka 2,0. Jadi peluangnya untuk Z kurang dari sama dengan 2 adalah 0,9772. Kemudian bagaimana kalau misalnya peluangnya lebih dari? Tadi kan kurang dari ya. Kalau kurang dari, ini misalnya Z-nya tadi kita tentukan sebagai 2. Kalau kurang dari, maka yang diarsir adalah bagian sebelah kiri. Bagaimana kalau yang mau kita cari adalah untuk Z lebih dari 2? Maka yang kita cari adalah luas yang di sebelah kanan ini. Cara untuk menghitungnya adalah, kita ingat lagi, total dari keseluruhan area di bawah kurva ini pasti sama dengan 1, karena itu adalah nilai maksimal dari probabilitas. Maka kalau yang sebelah kiri nilainya 0,9772, yang sebelah kanan ini nilainya pasti sama dengan 1 dikurangi 0,9772. Jadi kalau kita mau cari nilai peluang dari Z lebih dari 2, maka nilainya adalah 1 dikurangi 9772. Oke, ini sama ya. Jadi memang harus sama nilainya, di tabel manapun pasti seperti ini nilainya. Ini adalah contoh yang tadi. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari yang sebelah sini, yang di sebelah kanan, yang lebih dari 2? Maka nilai peluangnya adalah 1 dikurangi 0,9772. Nilainya sama dengan 0,0228. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui nilai yang ini? Yang ini bisa dicari dari tabel, bisa juga dengan menggunakan data yang sudah ada. Tadi misalnya kita sudah punya data yang ini, jadi 0,9772, yang ini sama dengan 0,228. Lalu kita gunakan juga sifat simetris dari kurva distribusi normal ini. Karena kurvanya simetris, maka yang kiri dengan yang kanan pasti sama. Jadi kalau luas di sini sama dengan 0,228 untuk nilai Z sama dengan 2, maka untuk nilai Z sama dengan min 2, ini kalau dicerminkan pasti berada pada titik yang sama ya. Jadi 2 tuh di sini, maka kalau dicerminkan nilai min 2 di sini, maka luas yang ini akan sama dengan luas yang sebelah sini. Jadi nilainya kalau misalnya peluang untuk Z kurang dari min 2 itu adalah 0,0228 juga. Oke, jadi ini langkah-langkahnya bagaimana kita mencari nilai peluang dari suatu interval yang ditentukan. Jadi untuk menemukan peluang dari X yang terdapat pada rentang A sampai B, ketika distribusinya sudah diketahui sebagai jenis distribusi normal, langkah pertama adalah ini sangat memudahkan kalau bisa kita gambarkan. Jadi kita menggambarkan kurva normal X sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi nilai X-nya berapa, nilai min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Setelah itu ubah X ke nilai Z dengan menggunakan persamaan yang tadi ya. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan tau, atau X dikurangi min dibagi dengan standar deviasi. Setelah mendapatkan nilai Z, kita menggunakan tabel kurva kumulatif yang sesuai dengan perhitungan kita. Jadi tadi kalau misalnya kurang dari, maka yang digunakan angka yang mana, dan seterusnya. Contoh soal lagi. Jadi misalnya suatu data X adalah terdistribusi secara normal dengan nilai min sama dengan 8 dan standar deviasinya sama dengan 5. Kita diminta untuk menentukan peluang X-nya berada pada rentang 8 hingga 8,6. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi angka 8 di tengah karena dia merupakan nilai min. Kemudian 8,6 kurang lebih ada di sini. Maka digambarkan sudah seperti ini. Langkah yang kedua, kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z untuk 8,6.
ini dikurangi dengan 8 nilai min-nya dibagi dengan standar deviasi. Maka nilai Z untuk X sama dengan 8,6 ini adalah 0,12. Seperti ini. X-nya 8,6, Z-nya 0,12. Kalau untuk yang satu lagi, X-nya kan ada 2 ya tadi ya. Jadi dari 8,6 hingga 8. Kalau 8 juga menggunakan rumus yang sama, hanya nanti hasilnya akan 8 dikurangi 8 dibagi 5. Jadi Z-nya untuk X sama dengan 8, untuk X sama dengan 8, Z-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat pada tabel peluang yang tadi. Pada tabel distribusi normal yang kumulatif tadi, akan kita dapatkan bahwa nilai Z untuk nilai peluang untuk Z kurang dari 0,12 adalah seperti ini, 0,5478. Kemudian untuk Z sama dengan 0, jadi kalau Z-nya kurang dari 0, maka nilainya sama dengan 0,5. Maka nanti peluang X berada pada pada rentang 8 hingga 8,6 adalah 0,5478 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,0478. Oke, selanjutnya bagaimana kalau yang ditanyakan adalah peluang X lebih dari 8,6? Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi kalau yang kita cari adalah yang sebelah kiri, yang sekarang yang ditanyakan adalah yang sebelah kanannya. Maka untuk yang sebelah kanan ini kita gunakan sifat bahwa luas di bawah kurva pasti sama dengan 1. Jadi ini untuk 0,5478 tadi sudah kita ketahui bahwa untuk Z kurang dari 0,12 itu 0,5478. Maka untuk yang luas sebelah kanannya sama dengan 1 dikurangi 0,5478, maka nilai peluangnya sama dengan 0,4522. Oke, selanjutnya bagaimana kalau dibalik? Jadi peluangnya sudah diketahui, tapi X-nya mau dicari tahu. Kalau tadi kan X-nya tahu, X-nya tahu, kemudian peluangnya ingin diketahui. Kalau di sini yang diketahui adalah peluangnya dan yang dicari adalah X-nya. Maka langkahnya kalau yang diketahui adalah peluang, pertama adalah kita menentukan nilai Z untuk peluang yang diketahui. Setelah mendapatkan nilai Z-nya, ubah ke X dengan menggunakan formula yang ini. Jadi ini adalah modifikasi dari persamaan yang tadi. Kalau tadi kan Z sama dengan X dikurangi mu dibagi tau. Sekarang yang ingin kita cari adalah X-nya. Maka persamaannya adalah X sama dengan mu ditambah Z dikalikan dengan tau. Oke, contohnya misalnya dengan menggunakan kondisi yang tadi ya, diasumsikan bahwa sebuah data X ini terdistribusi normal dengan nilai min-nya 8 dan standar deviasinya adalah 5. Kita diminta untuk menentukan nilai X sehingga hanya 20% dari semua nilai berada di bawah X. Berarti luas di bawah kurvanya itu maksimal 0,2 alias 20%. Berapa X-nya? Berapa Z-nya? Maka kita mengacu ke tabel distribusi normalnya. Jadi kalau di tabel distribusi normal, kita cari yang angkanya sama dengan 0,2. Jadi kalau tadi kita menentukannya dari Z, sekarang kita menentukannya dari nilai P-nya. Jadi cari yang paling mendekati 0,2, mungkin tidak ada yang persis sama 0,2, tapi cari yang paling mendekati. Di sini misalnya ada 0,1977, 0,2005, 0,2033, yang paling mendekati adalah ini. Maka untuk P sama dengan 0,2, maka nilai Z-nya sama dengan negatif 0,84. Berarti ini nilai Z-nya 0,84. Sudah mendapatkan nilai Z, selanjutnya kita tentukan nilai X-nya dengan menggunakan formula yang tadi. Min-nya sudah ditentukan sama dengan 8, Z-nya negatif 0,84, kemudian standar deviasinya adalah 5.
maka X-nya adalah 3,8. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 20% nilai distribusi dengan min 8 dan varian deviasi adalah 5, itu adalah untuk X kurang dari 3,8. Oke, selanjutnya itu cara dua tadi adalah cara yang penting ya, cara yang penting untuk dipahami bagaimana menentukan peluang untuk X, juga menentukan X dari peluang yang diketahui. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan sampai mengerti. Jadi silakan sampaikan pertanyaan Anda. Oke, kemudian selanjutnya yang ini tambahan saja. Jadi bahwa distribusi normal juga bisa digunakan untuk distribusi binomial. Yang mana itu distribusi binomial? Yang pada pertemuan selanjutnya sudah kita bahas. Jadi untuk data diskrit, kemudian dia hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Iya, tidak, benar, salah, laki-laki, perempuan, yang seperti itu. Jadi distribusi normal ini bisa digunakan untuk distribusi binomial dengan catatan jumlah datanya besar. Seberapa besar? Syaratnya adalah ini. Jadi ketika nilai variansnya lebih dari 9, maka dia bisa digunakan. Jadi pengguna distribusi binomial bisa menggunakan rumus-rumus yang ada pada distribusi normal asalkan syarat ini terpenuhi. Nilai variansnya lebih dari 9. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis distribusi kontinu yang ketiga, yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini digunakan untuk memodelkan lamanya waktu antara 2 kejadian dari suatu peristiwa. Contohnya misalnya ini, waktu kedatangan truk antara satu dengan yang lainnya di area bongkar muat, atau waktu antar transaksi di mesin ATM, atau waktu yang diperlukan untuk mengisi bensin misalnya di pom bensin untuk masing-masing kendaraan, misalnya seperti itu. Jadi keywordnya untuk distribusi eksponensial ini adalah ada waktunya, ada variabel waktu. Kemudian fungsinya seperti ini. Jadi fungsinya adalah fungsi dari waktu. Kemudian kalau persamaan yang ini jarang digunakan ya. Jadi untuk menghitung peluang kita menggunakan fungsi distribusi yang ini. Jadi 1 dikurangi E pangkat min lambda dikalikan dengan T. Yang ini menunjukkan peluangnya. Kemudian ini adalah bilangan eksponensial 2,72. Lambda ini adalah min. Jadi dia sebetulnya sama-sama min, hanya lambangnya beda ya. Kalau pada distribusi normal dan distribusi seragam tadi lambangnya sama dengan mu, kalau di sini sama dengan lambda, tapi artinya sama-sama min. Kemudian dikalikan dengan T. T ini adalah variabel kontinu, di mana syaratnya adalah T-nya lebih besar dari 0. Oke, ini contoh aplikasinya. Misalnya ada konsumen, jadi data menunjukkan bahwa konsumen mendatangi sebuah counter service apa misalnya service handphone atau service laptop, itu ada 15 kali per jam. Jadi ada 15 konsumen yang mendatangi sebuah counter service per jamnya. Kemudian dari data yang sudah diketahui ini, kita ingin mengetahui berapa peluang waktu kedatangan antara konsumen berturut-turut itu kurang dari 3 menit. Jadi berapa kemungkinannya bahwa jarak antara konsumen ini kurang dari 3 menit. Maka kita gunakan angka yang tadi. Jadi minnya adalah 15, ini adalah angka rata-ratanya. Kemudian nilai T-nya sama dengan 3 menit. 3 menit itu kita ubah ke jam. Kenapa? Karena yang 15 kali itu adalah per jam. Jadi kalau mengerjakan soal, diperhatikan unit waktunya diseragamkan. Kita konversi dari menit ke jam, ini sama dengan 0,05. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang tadi, kita bisa menghitung peluangnya. Peluang waktu kedatangan kurang dari 0,05 itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat min lambda kali X. Kita masukkan angkanya, lambdanya sama dengan 15, X-nya sama dengan 0,05 yang sudah dikonversi ke jam,
maka kemungkinannya peluangnya adalah 0,5276. Kesimpulannya adalah ada 52,76% kemungkinan bahwa waktu kedatangan antara dua konsumen adalah kurang dari 3 menit.